Shalom, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabra Injil dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam perenungan harian yang disampaikan oleh Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Di saat ini kami kembali akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan suci kuduskan kami, urapi kami dan terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hikmat-Mu semakin bertambah-tambah dalam diri kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Ini kami yang Kristus Yesus firman yang hidup, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu, berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan, amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Maliaki pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, berbunyi demikian. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Pemirsa Tabura Injil dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema bagi kita yaitu Tuhan setia, tak berubah kasih-Nya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Memang benar saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kasih-Nya tak pernah berubah dalam hidup kita. Mungkin kasih kita kepadanya bisa berubah, tergantung sikon, situasi, kondisi. Tapi kasih Yesus bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Karena itu syair lagu tadi mengatakan, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabra Injil yang diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak badai dan gelombang yang ada di sekitar kita. Sering menembah hidup kita. Bukan saja sakit penyakit, beban-beban, pergumulan yang membuat kita ada dalam penderitaan. Sehingga membuat kita seakan-akan tidak berdaya karena ditindihnya. Tapi tanpa sadar, kebahagiaan, sukacita, karena keberhasilan baik dalam karir kita, dalam usaha kita, akan bisa saja menjadi badai yang membawa kita supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita jangan bersandar pada Tuhan, supaya kita jangan percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak boleh setia dan taat kepadanya. Hidup dalam ketidakbenaran dan ketidakbenaran firman serta kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, seringkali pencapaian yang telah kita raih akan menyeret kita jauh dari Tuhan, di mana kita hanya bilang kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, tapi jalan kebenaran serta kekudusan hidup itu tidak ada pada kita. Hidup kita akan semakin jauh dan tidak berkenan bagi Tuhan. Kita seperti Israel yang telah dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan, tetapi seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka menjadi umat yang tegar tengkuk dan kejahatan mereka semakin bertambah. Namun di saat mereka sadar akan segala pelanggaran serta dosa-dosa mereka, saat itu mereka ingin berbalik pada jalan kebenaran Tuhan. Tapi mereka menjadi malu. Mereka tidak memiliki keberanian. Namun melalui Nabi Tuhan,
Tuhan berfirman, bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah. Sesungguhnya atau sebenarnya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya binasa. Jika kejahatan sudah semakin besar, maka Tuhan bertindak menghukum agar umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Tetapi ia tidak melenyapkan. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan di dalam Yesus saat ini, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabur Injil dikasihi Tuhan, kita pun diingatkan bahwa Dia Tuhan kita, sangat mengasihi kita. Karena itu bagi kita yang telah jauh dari Tuhan, seringkali dosa membawa kita untuk menikmatinya, sampai akhirnya kita betul-betul ada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kita tidak punya apa-apa lagi. Kekuatan kita telah hilang, harta, uang, jabatan tidak lagi kita miliki. Mungkin di saat seperti itu, sahabat kita, keluarga, orang-orang terdekat kita akan menjauh dari kita. Tapi mari kita mau ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita itu setia. Karena itu kembalilah, mohon pengampunan Tuhan, hiduplah dalam pertobatan, sehingga kasih Tuhan akan menjadi milik kita. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, untuk akhirnya kita juga bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, firman yang hidup, yang telah memberikan kepada kami suatu pengharapan bahwa ketika kami ada dalam pertobatan, ketika kami ingat kepada Tuhan, maka kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir dari kami. Kami sadar Bapa, bahwa terkadang dalam sukacita, karena segala keberhasilan yang kami miliki, entah itu dalam usaha-usaha kami, keberhasilan karena karir yang kami miliki, seringkali dengan keberhasilan yang kami gapai, tidak membawa kami untuk menjadi pribadi yang datang bersyukur kepada Tuhan. Justru dari semua hal yang terbaik dalam segala pencapaian yang kami miliki, justru menjauhkan kami daripada Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami hanya percaya dalam ucapan dan perkataan, tapi perilaku, tindakan, dan perbuatan-perbuatan kami seringkali tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak hidup dalam kebenaran, kami tidak hidup dalam kekudusan. Karena itu di saat ini kami datang dengan segala ketundukan diri. Kami mohon Tuhan Yesus kasihani kami. Ampuni kami dari segala pelanggaran kami, ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Dan tuntun kami untuk kami kembali kepada jalan yang benar. Jika kami telah tersesat, kami telah jauh dari Tuhan. Kehidupan kami telah membuat kami terpuruk di dalamnya. Dan kami tidak punya keberanian untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini mengingatkan kami, menyadarkan kami kembali bahwa kasih setia Tuhan itu masih terus dinyatakan bagi kami hingga saat dan detik ini, supaya kami kembali Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam pertobatan, kami mau hidup dalam jalan-jalan kebenaran yang Tuhan Kau kehendaki bagi kami, supaya kehidupan kami seterusnya adalah menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Dan kemudian Tuhan memakai kami untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam firman-Nya. Shalom.